ada Talk orang Show yang tidak Health to mempunyai Life gejala di paru-paru bersama tapi Dr. Indra gejala yang lain Kamustadi. di luar paru-paru, Selamat di luar mengikuti. sistem pernapasan, sehingga kita katakannya sebagai gejala COVID yang tidak biasa atau unusual COVID symptom. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali dalam Healthly Life hari ini, akhir pekan ya, hari Sabtu. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Indra Kamustadi. Nah sahabat Kelight, Dr. Indra adalah seorang health and wellness motivator, juga influencer, dan trainer pada topik-topik pengembangan diri pada berbagai seminar di Indonesia. Sebagai dokter, beliau sangat piawai memberikan konsultasi kesehatan dengan bahasa ringan, hingga membuat masalah medis menjadi mudah untuk kita pahami. Sahabat Kelight, topik kita pada pagi hari ini adalah topik yang ke-372. Nanti kita akan ngobrol bersama Dr. Indra dengan topik gejala COVID-19 yang tidak biasa. Dr. Indra sudah ada di depan saya, tapi jaraknya cukup jauh. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi Pak Kujang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua sahabat Kelight? Sehat selalu ya? Waalaikumsalam. Saya sehat, Dok. Iya, ini yang penting. Saya inginnya semua yang mendengar kita juga sedang sehat semua nih Pak Kujang. Karena sehat itu menjadi anugerah yang paling luar biasa di kala kita pandemi ini ya. Iya. Kalau Anda nanti melihat rekaman YouTube-nya, saya sekarang lagi pakai baju merah Pak, sesuai dengan logonya Kelight. Nggak ada hubungannya sama partai politik ya Pak ya? Atau zona merah. Atau zona merah. Cimahi masih zona merah, Pak. Iya. Masih ya? Ngasih mudah-mudahan. Iya. Iya, sahabat Kelight. Iya, silakan Pak Kujang. Ya, kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam perbincangan kita mengenai topik gejala COVID-19 yang tidak biasa bersama Dr. Indra Kamustadi. Anda bisa kirimkan SMS atau WA ke 0812-203-1972. Sekali lagi 0812-203-1972. Iya, seperti yang sudah dilakukan keempat kalinya ini sahabat Kelight, kita siaran dengan metode podcasting. Ini kalau dilihat di YouTube nanti di latar belakang dari rumah saya ini ada studio mini saya. Keren dong. green screen ya Pak ya. Ya. Ini studio jadi rumah jadi studio nih Dok. Ya, ini bengkel jadi studio Pak. Iya. Tadi Pak Kujang sudah membocorkan ya, kita mau bicara mengenai gejala COVID-19 yang tidak biasa. Karena belakangan ini banyak saya mendapatkan pertanyaan dan juga beredar di WhatsApp group, juga berita di dunia, arah perkembangan dari isu COVID-19 sekarang banyaknya ditemukan gejala yang tadinya kita menganggap bukan gejala COVID, Pak. Tapi ternyata ada orang yang tidak mempunyai gejala di paru-paru, tapi gejala yang lain di luar paru-paru, di luar sistem pernafasan. Sehingga kita katakannya sebagai gejala COVID yang tidak biasa atau unusual COVID symptoms. Jadi ini terminologinya udah dikenal banyak nih di dunia medis sekarang, yang memang sedang kita pelajari. Nah, sahabat Kelight, bagi Anda yang ingin mengikuti siaran ini, bisa di website www.kelight.id ya. Ada di Facebooknya Kelight, tadi sudah saya tulis, silahkan diklik di sana. Kemudian bagi Anda yang ingin baca artikelnya sambil dengar siaran kita, bisa di www.indramuhtadi.com, mendengarkan radio dan juga membaca artikelnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram saya. Ada tips kesehatan rutin setiap harinya yang bisa Anda nikmati bersama dengan foto-foto cantik di sana. Dan juga Instagramnya Pak Kujang ya. Kalau Instagram saya di @indramuhtadi, INDRAMUHTADI. Kalau Pak Kujang di mana Pak? Kujang Suryalaga dong. Iya. Nah, kita lagi kejar-kejaran sahabat Kelight, tapi saya udah meninggalkan Pak Kujang 3 lap. Saya maraton, Dr. Indra sprint kayaknya. Sahabat Kelight, betul. Tapi kasihan ya, jadi Pak Kujang di-subscribe ya. Di follow maksudnya. Dan saya sedang menggalakkan YouTube saya nih Pak. Jadi karena PSBB jadi banyak waktu untuk mengedit video, quotes, tips dan juga hasil rekaman siaran kita.
bisa di YouTube saya, Indra Mustadi. Anda bisa subscribe di channel saya supaya channelnya tetap hidup ya Pak Kujang ya. Jangan lupa komen, like, and share selalu videonya dan subscribe di channel saya. Oke Pak Kujang, kita masuk nih Pak. Tapi sebelumnya saya pengen ngasih tahu bahwa sekarang itu harinya pensil, Pak. Pensil Day. Pensil alat tulis, ya? Alat tulis. Nah, saya pengen ngambil satu pelajaran dari pensil. Ya? Iya, kalau pensil kita nulis bisa dihapus ya Pak ya? Iya. Betul kan ya? Nah, sayangnya sejarah COVID-19 sudah ditulis, tidak bisa kita hapus Pak. Oke. Harus kita jalani ya. Bukan seperti menulis dengan pensil. Nah, kalau besok itu Trial Technology Day, sahabat K-Lite. Jadi memang zaman pandemi ini sudah banyak orang memanfaatkan teknologi yang tadinya tidak pernah melaksanakan atau melakukannya, sekarang harus rutin karena itu tuntutan kerjanya. Jadi memang cocok banget nih antara hari ini dan hari besok. Nah, bagi Anda yang mau ikutan, kita undang di mana Pak Kujang? Ya, silakan sahabat K-Lite, Anda bisa kirimkan SMS atau WA ke 0812-203-1972. Iya, nomornya sama ya. Nah, kemudian nanti kita langsung bahas, langsung sambar aja pertanyaannya, karena kalau dijawabnya belakangan takutnya nanti jadi hambar. Gitu, Pak. Jadi nggak apa-apa, kalau ada langsung kasih tahu ya Pak Kujang ya. Oke, sahabat K-Lite. Gejala COVID-19 yang tidak biasa. Kita tahu di semua penyakit, yang utama dari penanganan penyakit itu adalah diagnosis. Nomor 2, diagnosis. Nomor 3, diagnosis. Nomor 4, baru yang lainnya. Nah, jadi kalau diagnosis yang tegak tidak tepat, maka ambiar semuanya. Nah, jadi untuk menegakkan diagnosis, kita harus tahu hal yang tidak kalah pentingnya dari pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan swab, kalau untuk COVID-19, pemeriksaan rapid, dan seterusnya adalah gejala itu sendiri. Karena tadinya kita menganggap bahwa COVID-19 ini gejalanya hanya terkait sama sistem pernafasan dan gejala-gejala demam ya Pak ya, keluhan karena demam. Sekarang banyak sekali gejala yang di luar sistem pernafasan yang sepertinya tidak ada hubungannya sama infeksi itu sendiri. Nah, ini yang kita mau bicarakan sekarang. Supaya apa? Bukan menakut-nakuti, bukan bikin panik, tapi biar Anda waspada. Dan juga jangan, ada istilah sekarang di dunia netizen, Pak, dikopitin katanya. Nah, dikopitin itu gini, dia kan sakitnya tipes, tapi dikopitin sama dokter katanya. Masuk rumah sakitnya karena demam berdarah, pas meninggal dikopitin sama dokter kan. Dikopitin, maksudnya ditegakkan diagnosis COVID. Gak terima gitu. Padahal itu ditegakkan bukan asal-asalan. Pasti dokter yang menegakkan punya alasan atau punya latar belakang medis pada pasien tersebut sehingga dia menegakkannya. Karena apa? Karena banyak nih gejala-gejala yang tidak biasa. Nah, ini dia sahabat K-Lite yang kita mau bahas kali ini. Yang sudah Anda tahu apa sih gejala COVID-19? Sok, Pak Kujang, apa Pak kira-kira Pak selama ini? Sesak nafas, Dok ya. Sesak nafas, terus? Ya, gejala-gejala yang mirip flu. Ya, batuk, pilek, radang tenggorokan. Batuk, pilek ya. Terus ada demamnya ya Pak ya? Kemudian suhu tinggi, demam ya? Iya, seiring dengan demamnya sakit-sakit badan. Kan itu yang kita tahu selama ini ya sahabat K-Lite ya. Ternyata itu cuman ujung dari gunung esnya aja. Nah, kini ditemukan banyak sekali gejala yang tidak biasa tersebut. Bahkan 1 dari 5 pasien COVID-19 ini mengalami gejala atau mengalami masalah di jantung atau sistem kardiovaskular, atau 20% berarti ya. Ya, menjadi yang paling bahaya setelah gagal paru-paru atau gagal nafas jadinya. Satu hal yang masih sama sih, sahabat K-Lite, bahwa semua orang yang kena COVID-19 sakitnya parah adalah mereka yang punya penyakit komorbid. Jadi kalau kita bicara soal pencegahan, tetap kita bicaranya soal mencegah supaya jangan sampai penyakit komorbidnya memperparah kita, dan mencegah supaya tidak tertular dengan cara gaya hidup sehat, physical distancing, dan cuci tangan. Itunya belum berubah, alhamdulillah. Tapi gejala-gejala yang keluarnya, bisa saja yang tadinya kita anggap bukan COVID, sekarang dokter sudah menganggapnya, hati-hati loh, ada jurnal yang mengatakan ada orang COVID seperti ini, coba periksa. Nah, akhirnya gitu. Makanya banyak istilah sekarang dikopitin, Pak. Dok, saya jadi ini, Dok, penasaran nih, Dok.
Nah, gejala-gejala yang tidak biasa ini dibarengi gejala yang biasanya atau terpisah, Dok? Nah, itu dia sahabat Kelight yang paling hebohnya. Kalau dibarengi sih masih mending ya. Artinya kan kita nggak akan telat diagnosis. Ada orang yang malah tidak sama sekali mengalami gejala di paru-paru, Pak. Yang keluar gejala biasanya ini, selama ini dikatakan di Indonesia sebagai OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala khasnya, artinya. Tapi ternyata OTG ini punya gejala yang tadinya kita anggap bukan gejala COVID. Bukan gejala COVID ya? Iya, makanya nanti akan bergeser nih angkanya. Mungkin persentase dari keseluruhan OTG baru akan turun, yang ODP-nya akan naik, Pak, atau PDP-nya akan naik. Karena yang tadinya kita anggap gejalanya gejala non-COVID, jadi masuknya ke OTG, sekarang masuknya udah gejala COVID. Masuknya jadi ke PDP atau ODP. Begitu, Pak. Ya, jadi jangan stres, Pak Kujang ya, jangan panik ya. Ini tetap aja orang yang sakit parah itu orang yang punya komorbid. Silakan Anda baca lagi, kita udah pernah membahas tentang komorbid ini. Sekali lagi Pak, kita undang supaya ramai. Oke. Ya, sahabat Kelight, silakan Anda bisa ikut berpartisipasi dalam Healthy Life, perbincangan bersama Dr. Indra Kamukhtadi. Nah, topik kita pada pagi hari ini adalah gejala COVID-19 yang tidak biasa. Anda kami undang melalui SMS atau WA Kelight FM ke 0812-203-1972. Ya, saya mau menyampaikan 4 hal ini, Pak. Habis ini mungkin kita putar lagu dulu ya. Ya. Saya mau menyampaikan ini, penderita berdasarkan kelompok gejalanya kita bagi 4, sahabat Kelight. Yang pertama, mereka yang menunjukkan gejala khasnya, seperti yang Pak Kujang sebutkan tadi, seperti yang mungkin Anda tahu selama ini. Yang kedua, mereka yang tidak menimbulkan gejala yang khas, jadi gejalanya semuanya gejala yang tidak khas, yang sebentar lagi habis break kita bahas. Yang ketiga, mereka yang menunjukkan keduanya. Ada gejala khasnya, ada gejala tidak khasnya, dan yang keempat, mereka yang tidak menunjukkan gejala sama sekali. Nah, nanti yang dikatakan sebagai OTG adalah yang tidak menunjukkan gejala sama sekali ini, sahabat Kelight. Ada gejala-gejala yang sekarang sudah kita bisa kategorikan sebagai COVID-19. Nah, itu dia yang akan kita bahas, terutama di mereka yang mempunyai gejala yang tidak biasa ini. Nah, apa saja itu, bagaimana cara mengetahuinya, dan apa yang harus Anda lakukan, tunggu setelah break yang berikut ini. Silakan Pak Kujang. Oke. Terima kasih, Dok. Sahabat Kelight, kita teruskan setelah informasi atau lagu berikut ini. Dan sekali lagi kami undang Anda, nanti Anda bisa ikut berpartisipasi di SMS dan WA Kelight di 0812-203-1972. Oke, sahabat Kelight, kita coba kembali setelah kita simak beberapa lagu tadi ya dalam Healthy Life hari ini. Tetap kita ngobrol bersama Dr. Indra Kamukhtadi tentang topik yang kita bahas, gejala COVID-19 yang tidak biasa. Silakan Anda ikut berpartisipasi, sahabat Kelight. Anda bisa kirimkan SMS atau WA ke 0812-203-1972. Halo, Dok. Iya, ketemu lagi Pak Kujang. Kalau di studio break kita bisa ngobrol ya. Kalau di sini break kita nggak bisa ngobrol. Nah, saya langsung bacakan aja pertanyaan dari sahabat Kelight, Dok ya. Iya, siap. Silakan, Pak. Ini dari sahabat Rudi, Dok. Dok, mau tanya, bagaimana kita bisa mengantisipasi OTG, terutama untuk keluarga di rumah? Kita kan susah tahu katanya, Dok, kalau salah satu anggota keluarga kita OTG statusnya, Dok. Iya, memang tidak akan pernah bisa tahu, sahabat Rudi. Namanya juga orang tanpa gejala. Tapi definisi orang tanpa gejala yang kita tahu sebelumnya sudah mulai bergeser nih. Dengan acara ini saya harapkan beberapa yang tadinya kita anggap orang tanpa gejala, sekarang Anda sudah tahu. Jangan-jangan yang sekarang ini, walaupun tidak khas untuk COVID yang selama ini kita tahu, merupakan gejala COVID. Jadi setidaknya berkurang nih. Kita khawatir apakah ini OTG apa tidak. Tapi kalau benar-benar tanpa gejala, masuk ke kelompok orang yang keempat tadi, tidak ada cara lain. Kecuali kita memang menunggu 14 hari dia tidak sampai kena sakit, atau 14 hari dia tidak menulari ke orang lain. Orang di keluarganya misalnya. Tidak ada cara lain, karena memang tanpa gejala. Dan ini terjadi bukan pada coronavirus saja, artinya bukan pada SARS-CoV-2, COVID-19 saja. Ini terjadi pada semua jenis corona. Misal corona karena flu biasa. Kan ada ya,
orang sakit serumah 4 orang, tapi 3 yang sakit, satunya nggak sakit. Sebenarnya yang satu itu adalah OTG, nggak mungkin dia nggak kena gitu. Tapi dia tanpa gejala, karena daya tahan tubuh dia kuat. Kan tidak ada cara kita mengetahuinya. Sama seperti itu kasusnya, sahabat Ruby. Nah, inilah dia nih yang mau kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan setelah selesai bahas pertanyaan. Ada lagi Pak Kujang? Ya, mungkin itu dulu dong. Oh iya, diundang lagi Pak. Di mana Pak? Ya, silakan sahabat Kelight, Anda bisa kirimkan SMS atau WA ke 0812-203-1972. Iya. Nah, yang pertama apa sih? Yang sudah dimasukkan oleh CDC, yaitu Centers for Disease Control di Amerika Serikat ke dalam daftar gejala COVID-19 adalah kehilangan kemampuan merasa dan membau. Merasa di lidah dan membau di hidung. Nah, ini sudah masuk resmi. Sudah diakui ke dalam gejala non-khasnya COVID-19. Kapan masuknya? Juni 2020. Jadi baru banget. Jadi kita benar-benar membahas hal yang sangat baru ini. Kalau bahasa Inggrisnya itu loss of taste or smell ya. Nah, jadi peneliti di University of California San Diego melaporkan 2/3 dari pasien mengalami gejala pada sistem sarafnya berupa kehilangan rasa di lidah dan kehilangan kemampuan mencium di hidung dalam taraf yang berbeda-beda. Ada yang sedikit, ada yang total. Nah, jadi kalau di rumah Anda tiba-tiba merasakan, loh kok ini lidah agak tawar ya rasanya, makanan yang asin ini nggak kerasa asin. Terus ini, maaf, bau yang tadinya tercium sekarang nggak tercium gitu. Nah, jangan-jangan itu merupakan suatu gejala yang tidak biasa yang selama ini kita katakan sebagai OTG, padahal ketahuan sebenarnya dari gejala tersebut. Gitu. Memang sekali lagi kemampuan kehilangan rasa dan bau ini, rasa di lidah dan bau di hidung ini juga terjadi pada flu, Pak. Contohnya kalau kita flu, coba makan nggak enak kan? Nah, seperti itu yang dimasukkan di sini. Jadi kalau Anda tanpa merasa masalah apa-apa, tapi kok lidah dan penciuman Anda seperti orang kena flu yang tidak sensitif, nah, coba lihat 2 minggu ke belakang Anda pergi kemana aja. Siapa tahu Anda adalah orang yang terpapar virus ini dalam 2 minggu terakhir. Nah, itu yang pertama, yang paling banyak ya, sampai 2/3-nya. Yang kedua yang mungkin juga sering Anda dengar, sudah mulai sering Anda dengar sejak pertengahan Mei lalu, yaitu mual, muntah, dan mencret, serta gangguan-gangguan pencernaan lainnya. Ternyata si virusnya, walaupun dia berada di sistem pernafasan di paru-paru, bisa menimbulkan gejala gangguan di dalam pencernaan atau bahasa kedokteran Inggrisnya adalah gastrointestinal distress. Ini semakin banyak ditemukan pada penderita COVID-19. Walaupun belum dimasukkan secara resmi, tapi dokter-dokter di rumah sakit sudah mulai mencurigai apabila orang datang dengan keluhan pencernaan, kita periksa rapidnya. Siapa tahu benar adalah seorang penderita yang terpapar COVID-19. Nah, penelitian dari Stanford Medicine mereview, Pak, dari 116 subjek penelitiannya, 1/3 mengeluhkan keluhan saluran pencernaan. 116 orang yang positif COVID ya, dari swab, diperiksa 1/3-nya ada gejala pencernaan, Pak. Termasuk kehilangan nafsu makan, mual, muntah, atau mencret. Jadi, kalau Anda di rumah nih, pertanyaan Pak Rudi tadi nih, saya sambung lagi, Pak Kujang. Tiba-tiba mual nggak jelas, muntah nggak jelas, diare nggak jelas. Nah, coba diperiksakan, siapa tahu ternyata rapidnya sudah positif. Adalah orang yang tadinya OTG sekarang menjadi PDP akhirnya. Begitu, Pak. Nah, kemudian adalah gejala pada kulit, sahabat Kelai. Kulit, iya. Yang selama ini sampai dengan mungkin 6 bulan terakhir ya, ilmuwan di dunia pun, para dokter pun tidak menyangka bisa COVID-19, SARS-CoV-2 ini menyebabkan gejala pada kulit penderitanya. Pada kulit, ya. Iya. Nah, penelitiannya di Italia, Pak, yang paling banyak mengenai ini. Jadi ada mereka masukkan 88 orang positif COVID-19 ya, itu 1/5-nya mengalami keluhan di kulit. Besar loh, Pak Kujang. Artinya kalau kita lihat 1/5-nya dari penderita COVID-19 ada keluhan atau ada masalah di kulitnya. Begitu juga mungkin dari sekian persen OTG yang di website Kelait juga dimasukkan angkanya ya, ada yang 1/5-nya kena gejala di kulit yang sebenarnya merupakan COVID-19. Jadi harusnya kita keluarkan dari OTG, masukkan ke ODP atau PDP malah gitu. Nah, gejalanya seperti apa yang di kulit? Seperti infeksi kulit biasa.
yang awal-awal kita mau kena infeksi. Jadi memerah. Oh ya, lokasinya dulu. Paling sering itu di jari kaki, Pak. Jadi jari kalau Anda, jauh banget dari paru-paru ya. Jadi kalau Anda tiba-tiba merasa jari kaki Anda gatal-gatal, nggak jelas gitu ya. Harus ada nggak jelasnya ya, Pak ya. Kalau emang habis digigit nyamuk, gatal, kena kutu air, gatal. karena hashtag di rumah aja banyak nyuci, Pak. Jadi kena kutu air, ya itu bukan. Atau Pak Kujang banyak lari di Babakan Siliwangi, kaos kaki seminggu nggak diganti, akhirnya gatal lah, itu wajar, Pak. Itu wajar ya? Wajar. Tapi kalau ada yang nggak biasa, tiba-tiba gatal, nah bentuknya merah, misalnya nih kulit kaki, jari kaki ya, jadi memerah beruntusan kecil, Pak. Kadang-kadang rata dia, di sekitar kaki dan jari kaki tersebut. Bahkan beberapa pasien yang dilaporkan di Italia itu, bentuknya seperti cacar air, Pak. Vesikel gitu ya, jadi beruntus ada airnya, dan bukan hanya pada kaki, tapi juga pada bisa ekstremitas di tangan. Nah, jadi jangan-jangan ada nih di Indonesia yang merasa begini, saya kan udah pernah kena cacar air, kok kena lagi sih? Tapi nggak banyak kenanya, cuma sedikit. Jangan-jangan itu COVID-19. Harus curiga, Dok ya? Harus curiga ke sana gitu. Jadi OTG yang harusnya masuknya udah ke ODP atau malah PDP. Nah, itu dia sahabat K-Lite. Kemudian ada lagi gejala pada sistem persarafan, terutama sistem saraf pusat kita, Pak. Sahabat K-Lite. Rasa bingung, susah konsentrasi, penurunan kewaspadaan pada lingkungan. Jadi insidensi kecelakaan nambah gitu ya. Kepleset, nabrak, kesandung. Ini merupakan gejala ringan dari COVID-19 pada sistem saraf yang biasanya ditemukan pada awal-awal infeksi. Bisa berkembang menjadi sakit kepala, pusing, sampai delirium. Delirium itu benar-benar kadang nggak sadarnya ada di mana ya gitu. Sampai kelemahan pada otot. Nah, jadi kalau tiba-tiba keluarga Anda atau teman Anda merasakan sakit kepala yang nggak jelas, pusing berulang gitu ya, ada deliriumnya, dia bingung, suka nggak fokus, terus gangguan emosi, kemudian merasa badannya lemah, siapa tahu itu COVID-19. Harapan kita mereka dirapid untuk meriksanya. Bila berkembang, gejala saraf yang mungkin muncul adalah gejala-gejala yang lebih berat bahkan bisa mengancam jiwa, yaitu pembengkakan pada otak, sahabat K-Lite. Bayangin, virus yang tadinya di paru-paru bisa menyebabkan otak kita bengkak. Dan sudah pasti kalau ada gangguan di otak, semua yang setelahnya keluar. Terjadi kelumpuhan, terjadi susah bergerak, kehilangan koordinasi, bahkan sampai ada yang gangguan jiwa. Jadi dikatakan sebagai perubahan status mental. Gampang marah gitu ya. Jadi kalau Anda punya suami di rumah gampang marah, jangan dituduh dulu, Pak. Siapa tahu marah karena PSBB kelamaan di rumah. Jangan langsung bilang, Dokter Indra gampang marah, corona. Dicek setahun ke belakang, Dok, itu Dok, gejalanya udah ada apa belum gitu. Iya, mentang-mentang ada yang nyatet nih kayaknya saya ngomong gitu kan. Wah, gampang marah. Aduh, si AA 3 hari ini marah-marah wae. Jangan-jangan karena kelamaan PSBB ya. Jangan langsung dicap corona juga ya. Makin marah nanti dia. Baik, kita undang lagi, Pak. Oke, sahabat K-Lite, silakan Anda bisa ikut berpartisipasi dalam Headly Light hari ini bersama Dr. Indra Kamu tadi. Topik kita tentang gejala COVID-19 yang tidak biasa. Anda bisa kirimkan SMS atau WA ke 0812031972. Ini ada sahabat Yayu di Cimahi, Dok. Selamat pagi, sahabat Yayu Cimahi. Sama nih, saya juga ada di Cimahi sekarang. Silakan. Sekarang ada kekhawatiran untuk pergi ke rumah sakit untuk berobat, katanya, Dok. Apakah lingkungan rumah sakit yang rujukan COVID, terutama rujukan COVID, katanya, rumah sakit rujukan COVID. Bagaimana kita seharusnya, Dok? Mohon penjelasannya. Iya, memang sekarang tempat yang paling harus Anda jauhi itu adalah rumah sakit rujukan COVID. Apabila kita bicara COVID ya.
Ya. Kalau kita bicara soal penyakit, tempat yang harus Anda jauhi itu adalah orang yang banyak merokok, Pak. Tapi kalau bicaranya rumah sakit, ya jadi saya sih bilang begini sama pasien saya yang bertanya, sahabat Yayu. Kalau seandainya Anda yakin sakitnya ringan, tidak harus sampai ujung-ujungnya dirawat, jangan ke rumah sakit lah. Perginya ke praktek dokter yang masih buka ya, walaupun terbatas juga waktunya sekarang, atau ke rumah sakit non-rujukan. Nah, Anda tahu kan rumah sakit rujukan kalau di Cimahi itu Cibabat, udah jelas. Nah, Anda ke rumah sakit non-rujukan, di Cimahi ada Dustira, ada Mitra Kasih, ya kan? Kepada Larang itu ada yang Cahaya Kawaluyan, gitu ya. Anda pergi ke sana. Artinya, jumlah orang yang kemungkinan ada COVID-19 di sana kecil. Karena kalau ada yang kecil, positif, ya, pasti langsung dikirim ke Cibabat atau ke Hasan Sadikin. Gitu. Jadi jangan langsung datangnya ke Cibabat. Bisa datang ke yang lain atau malah ke praktek dokter biasa. Insya Allah, pas datang, Anda harus pakai masker, jangan dilepas maskernya sama sekali, bawa hand sanitizer, dan pastikan Anda nggak banyak megang di sana, ya, tempat praktek dokter atau rumah sakit itu. Sampai di rumah, yang Anda harus pertama kali lakukan, mandi. Bajunya masuk ember, cuci. Kalau pulang dari rumah sakit. Insya Allah tidak akan kena. Ya. Iya, nggak harus juga dulu dengan anggota keluarga, Dok, ya. Betul. Tapi nggak harus juga pakai hazmat ya, Pak ya. Kecuali memang Anda masuk ke ruang isolasi baru pakai hazmat. Iya. Jadi masker jangan dilepas, bawa hand sanitizer, nggak apa-apa sering-sering dipakai di rumah sakit tersebut, lupa megang muka, megang mata gitu ya. Terus sampai di rumah cuci semuanya dan insya Allah aman. Begitu sahabat Yayu. Oke, Dok, bisa diteruskan kembali. Betul. Silakan Pak, nanti kalau ada langsung ya. Nah, ini ada lagi yang lucu nih, Pak. Istilahnya happy hypoxia. Hypoxia itu orang kekurangan oksigen, tapi dikatakan sebagai orang kekurangan oksigen yang bahagia, katanya. Istilah bahasa Inggrisnya. Saya pas baca jurnalnya, ketawa, Pak, dengar istilahnya. Happy hypoxia. Ini adalah suatu gejala yang kalau dibaca dari pembacaan saturasi oksigen di tubuh orang tersebut rendah, Pak. Jadi malah sudah dikategorikan sebagai otak yang kekurangan oksigen. Tapi di orangnya sendiri terlihat tidak seperti ada masalah. Orangnya sehat-sehat saja, tidak kelihatan sesak napas, tidak kelihatan bingung, kekurangan oksigen. Tiba-tiba pingsan aja. Jadi menjawab pertanyaan ini. Dulu-dulu di bulan Februari, Januari kita sering melihat orang tiba-tiba jatuh ya Pak ya? Iya. Iya, jadi kita nggak bisa juga bilang itu bukan COVID sekarang. Ya nggak tahu ya, karena waktu itu kan nggak diperiksa. Siapa tahu satu kondisi happy hypoxia tadi. Karena nggak ada gejala, dia juga nggak aware bahwa otaknya udah kekurangan oksigen, jadi nggak sesek, nggak engap, nggak menggap-menggap, tapi tiba-tiba otaknya stop working, pingsan orangnya. Nah ini juga dilaporkan oleh Dr. Ruben Steyer dari Maimonides Medical Center Kota New York, gimana bacanya? Ini sorry. Nah, kemungkinan fenomena ini terjadi akibat adanya bekuan darah yang menyumbat pada pembuluh darah kecil di paru-paru, katanya. Efeknya sampai happy hypoxia. Nah, yang terakhir dari semuanya yang paling bahaya saya bilang tadi adalah yang kita mau bahas 10 menit terakhir ini, komplikasi pada jantung dan pembuluh darah, sahabat Kelet. Kardiovaskular. Nah, ini yang... Sebelum masuk ke situ, mungkin bisa jawab pertanyaan singkat saja, Dok. Siap, nggak apa-apa, Pak. Kalau ini bisa dibaca sih. Silahkan mendingan kita diskusi. Perkiraan dokter dari sahabat Ani di Cilengkerang, Dok. Ya, selamat pagi sahabat Ani. Perkiraan dokter, sampai kapan COVID-19 ini katanya, Dok? Ini pertanyaan yang bisa dijawab begini, sahabat Ani. Hanya COVID-19 dan Allah yang tahu. Yang tahu ya. Jadi COVID-19 ini punya hati lebih dalam dari hatinya wanita, Pak. Kalau hatinya wanita bisa kita tebak juga, paling hanya sedalam lautan ya. Lautan bisa kita selami, Dok ya. Iya, betul Pak. Gunung bisa kita daki. Tapi COVID-19 nggak ada yang bisa tahu, sahabat Ani, sampai kapan. Tapi kita dengan ilmu pengetahuan bisa memprediksi dengan cara belajar dari pandemi-pandemi sebelumnya. Kalau kita lihat SARS-CoV-2 ini mirip sama SARS-CoV yang pertama. Jadi dari sana kita belajar, mungkin kita hanya bisa lepas dari pandemi ini ketika sudah ada vaksin, karena vaksin melindungi dari hampir semua jenis strain virusnya. Kalau kita mengharapkan kekebalan pasif,
kekebalan aktif, mungkin kita akan kena beberapa kali sebelum benar-benar kebal karena virus ini bermutasi. Tapi dengan vaksin kita harapkan lebih efektif dan efisien menjaga kekebalan tersebut tetap ada. Nah, vaksin masih setahun lagi nih Pak, dari hitungan April kemarin untuk bisa produksi massal. Masuk ke Indonesia, asumsi saya sekitar 2-3 tahun lagi, kecuali perusahaan lokal bisa membuatnya sehingga produksinya langsung untuk orang Indonesia. Itu pun kalau dikasih gratis sama pemerintah. Kalau sekali suntiknya 1 juta, kayak vaksin demam berdarah, mungkin nggak semua orang juga bisa dapat. Nah, jadi mungkin kalau perkiraan kasar kita, saya juga ngomongnya berdasarkan data yang saya baca ya, dari laporan-laporan, di akhir 2023 baru kita bisa kembali mendekati seperti dulu. Karena SARS-CoV-2 ini virusnya hanya bisa memberikan kekebalan selama 3 tahun saja di tubuh kita. Artinya 3 tahun sekali kita harus suntik vaksin COVID-19. Kalau dia punya sifat yang sama. Kapan kita tahunya? Nanti, setelah 3 tahun pasca vaksinasi. Benar hilang nggak ada antibodi daya tahan tubuhnya? Kalau hilang, terpaksa suntik ulang. Seluruh warga Indonesia. Minimal target kita 70% ke atas. Karena 30% tidak divaksin, harapan kita bisa mempagari mereka yang tidak kena vaksin, supaya tidak ketularan akibat sudah lebih banyak orang yang divaksin. Ini yang kita sebut sebagai kekebalan komunitas dari vaksinasi. Lebih tinggi dari 70% sampai 90%, seperti polio sekarang ya, campak, cakupannya udah 90%, kita bisa lihat penyakit ini hampir hilang di tanah air. Ini juga harapan kita nanti. Begitu, sahabat Ani. Di Cilengsi. Ani ya? Iya. Oke, diteruskan kembali. Nah, komplikasi pada kardiovaskular ini ada 2 cara mereka, si virus ini merusak jantung. Yang pertama, secara tidak langsung, yang kedua, langsung. Yang secara tidak langsung ya pastilah ya, karena ada gangguan di paru-paru, akhirnya kena masalah di jantung juga, terutama orang-orang yang memang sudah punya penyakit komorbid yang memang ada di jantung dan pembuluh darah, seperti hipertensi dan penyakit jantung lainnya. Tapi yang langsung ini nih, yang lebih mengerikan. Ternyata target organ dari SARS-CoV-2 ini bukan hanya paru-paru, sahabat kalian, tapi juga jantung kita. Karena sel-sel otot di jantung kita ini memiliki reseptor yang sama, yaitu angiotensin converting enzyme 2, yang seperti di paru-paru, sehingga membuat virusnya bisa nempel di sana. Jadi boleh jadi seorang kena gangguan atau masalah di jantung tanpa ada gangguan di paru-parunya, karena virusnya malah sudah menyerang ke jantung duluan. Loh, masuk virusnya dari mana? Kalau masuknya sih tetap sama, dari saluran pernafasan. Tapi karena daya tahan tubuh kita belum punya barrier atau benteng, sehingga kalau dia sudah masuk ke dalam pembuluh darah, dia bisa kemana-mana. Belum ada yang bisa menghalanginya. Nah, ketika dia nempel di reseptor ACE2 tadi yang ada di sel otot jantung, dia akan merusak sel jantung, sel otot jantung, sehingga jantung bisa sampai mati selnya, bahkan terjadi serangan jantung atau henti jantung. Dokter Indra yang sieunan pagi-pagi. Enggak ya, saya hanya mau menyampaikan nih. Jadi ini yang sekarang paling banyak diteliti karena ini yang paling bahaya. Kalau kulit tadi kan hanya mengkategorikan OTG atau bukan ya. Seperti orang bingung yang sering marah, gangguan sedikit mental itu kan juga nggak begitu bahaya, sama kecuali sampai otaknya bengkak dan seterusnya. Tapi kalau di jantung, 20% pasien COVID-19 mengalami kerusakan di jantungnya, Pak. 1/5 lagi, Pak. 1/5 lagi ya? Iya, betul. 1/5 lagi, Pak. Aduh. Jadi ilmuwan di dunia ini, ilmuwan medis di dunia ini sekarang pada dibikin bingung nih, Pak. Sama pandemi dan COVID-19 sama virusnya ini. Nah, tinggi sekali insidensinya. Kenapa sih? Ternyata memang bawaannya si COVID-19 ini kalau sudah mengganggu kardiovaskular, dia akan membuat darah gampang clotting dan menyumbat. Jadi walaupun gangguannya awalnya ada di paru-paru, tapi kalau pembuluh darah sudah sampai clotting dan menyumbat, dan itu terjadi di jantung, maka terjadinya mulai dari aritmia, hipertensi, sampai serangan jantung, bahkan terjadinya stroke, Pak. Jadi akan ada nanti beberapa kasus positif COVID-19 meninggalnya karena stroke. Jadi bukan orang stroke dikopitin ya. Ini stroke kok, tapi kata dokter dikopitin. Sama dokternya dikopitin katanya, padahal meninggalnya stroke. Enggak. Sekarang memang sudah ada penelitiannya. Orang stroke harus kita tetap periksa.
rapidnya positif. Pas di swab, bener deh positif. Ternyata stroke-nya yang kemarin bukan karena penyebab stroke yang selama ini kita tahu, bisa jadi sumbatannya karena pengaruh kerja dari virus penyebab COVID-19. Aduh, sahabat Kelight. Yuk kita berdoa yuk. Cepatlah vaksinnya selesai, terus kita dapat suntik, dan sampai itu terjadi, jangan sampai kita sampai kena virusnya, gitu ya. Kalaupun kena, jangan sampai sakit deh, gitu ya. Amin. Amin. Satu aja yang ngaminin, Pak Kujang, seperti yang sering saya bilang, Pak. Amin, amin. Yeah. Satu aja diijabah sama Allah dari yang doa, ya. Mudah-mudahan benar hilang semua dari Indonesia dan permukaan bumi. Nah, ini penelitian yang dipublikasi di Journal of Emergency Medicine pada pertengahan Mei 2020 lalu, melaporkan 45 kasus penderita COVID-19 dengan kerusakan jantung, kerusakannya malah permanen, Pak. Kardiovaskular dia bilang, berarti kerusakan kalau dia gejalanya seperti stroke, berarti kerusakan stroke-nya pun permanen. Jadi panjang nih ceritanya. Ya. Jadi kita harus hidup dengan ini. Ikut bertanya pagi hari ini dalam Headly Light. Ini sahabat Bayu menanyakan, apakah orang yang punya sakit berat, contohnya kanker, diabetes, dan lain-lain, lebih rentan terinfeksi virus COVID-19 ini, Dok? Betul sekali, sahabat Bayu. Karena ini adalah penyakit komorbid namanya. Udah pernah kita bahas juga, silakan Anda buka di website saya di indramuhtadi.com, cari tentang komorbid penyakit COVID-19. Nah, penyakit-penyakit yang Anda sebutkan tadi akan memperberat kondisi atau memperberat kasus komorbidnya ketika dia terkena COVID-19 ini. Jadi, kalau orang punya komorbid seperti yang sahabat Bayu sebutkan tadi, nanti kondisinya akan lebih berat dari orang yang tidak punya. Pertama, resikonya akan lebih besar dia untuk kena. Ya, kalau orang yang nggak punya komorbid bisa jadi OTG gitu ya, atau gejalanya ringan seperti yang kita sebutkan tadi. Atau kalau seandainya kena orang yang nggak punya komorbid, sakitnya ringan. Kalau yang punya komorbid, sakitnya berat. Malah angka kematian yang tinggi dari kasus COVID-19 adalah mereka yang punya komorbid yang Anda sebutkan tadi. Artinya apa di sini, sahabat Bayu, sahabat Kelight semua? Kita harus menjaga supaya kalau kita sudah punya penyakit komorbid, jangan sampai penyakit komorbidnya membahayakan kita. Jadi jaga sebaik-baiknya penyakit itu dengan rutin minum obat yang diberikan sama dokter. Kalau tidak punya penyakit komorbid, hindari semua hal agar kita tidak penyakit komorbid. Salah satu kondisi komorbid yang di luar penyakit adalah asap rokok. Ini saya tekankan sekali lagi, asap rokok bukan penyakit komorbid, tapi kondisi komorbid yang bisa memperberat seseorang bila dia terpapar virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Jadi akan lebih parah dan mungkin termasuk yang masuk ke rata-rata angka orang yang lebih beresiko tinggi untuk meninggal bila terpapar. Begitu, sahabat Bayu. Nah, Oke, mudah-mudahan puas ya, sahabat Bayu. Saya teruskan sedikit, Pak ya. Ya, silakan, Dok. Nah, jadi yang gangguan di jantung tadi lebih parah kalau seandainya pasien tersebut sedang mendapatkan obat anti malaria, Pak. Hidroksikloroquine dan kloroquine ini obat malaria yang kemarin dicobakan, sekarang sudah mulai kita tinggalkan, nggak jadi dipakai. Karena kalau dia sudah punya penyakit komorbid kardiovaskular, dikasih hidrokloroquine dan kloroquine, obat anti malaria ini malah akan memperberat kondisi kardiovaskularnya. Nah, barulah kita tahu sekarang, sahabat Kelight, bahwa ternyata penyakit COVID-19 ini lebih dari apa yang kita anggap selama ini. Kalau bahasa Inggrisnya saya tulis di Facebook tadi pagi, Pak. It's more than just meets the eye. Dia punya sisi buruk, ampun. Punya sisi kelam. Punya sisi hitam. Yang selama ini dia belum buka topeng. Yang selama ini kita tahu hanya di ujung puncak dari gunung esnya saja. Makin lama sejalan dengan pandeminya, kita makin banyak tahu, sahabat Kelight, dan mungkin di bulan Juli nanti ada lagi yang baru tentang penyakit ini. Makanya bukan hanya sekedar dokter, Anda pun juga harus mengetahui dan Anda harus yakin Anda paham tentang penyakitnya biar nggak kebawa hoax dan juga nggak terlalu panik. Baik, sahabat Kelight, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk follow IG saya di @indramuhtadi, INDRA. Ternyata ada yang masuk lagi nih, Dok. Oh, boleh, silakan, Pak. Kita punya waktu kurang dari 9 menit nih. Ya, Assalamualaikum dari sahabat Hari di Kota Baru, Padalarang, Dok. Oke.
sehubungan dengan antisipasi terhadap gejala COVID-19, apakah orang yang sudah divaksin meningitis merupakan salah satu antisipasi untuk terpapar gejala COVID katanya, Dok? Enggak, Pak. Jadi meningitis ya melindungi terhadap meningitis. Jadi dia tidak akan kebal terhadap COVID atau melindungi sebagian resiko terhadap COVID, enggak. Tapi setidaknya dia tidak akan harus kena meningitis, sehingga dibandingkan orang yang tidak vaksin, kalau kena meningitis kemudian kena COVID, kan wassalam ya Pak ya, tambah berat gitu. Jadi vaksin-vaksin dewasa harus dilengkapi, tetap betul, tapi bukan untuk pelindung COVID-19, tapi melindungi penyakit tersebut sesuai dengan vaksinnya, supaya kita nggak harus repot lah sama penyakit itu. Kita konsentrasi sama yang ada sekarang gitu. Oke. Iya. Ya, terima kasih sahabat Hari di Kota Baru Parahyangan di Padalarang ya, Dok ya. Iya, sahabat Kelight, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pagi ini. Terima kasih atas atensi Anda semua. Silahkan baca lagi artikelnya di indramuhtadi.com. Nanti dengarkan lagi atau tonton YouTube-nya yang mungkin saya upload dalam 3-4 hari ke depan. Jangan lupa komen, like, and share di video ini nanti kalau ada di YouTube, dan juga subscribe di channel saya supaya channelnya tetap hidup ya Pak ya. Kemudian follow IG saya di @indramuhtadi, YouTube saya juga Indramuhtadi, serta IG-nya Pak Kujang di mana? @Kujang Suryalaga. Baik, sahabat Kelight. Bapak ada kata penutup, Pak? Belum, Dok. Oh, belum ya? Nggak ada, yakin? Yakin, Dok. Baik, kalau gitu saya aja yang nutup, Pak ya? Iya, silakan, Dok. Bapak kok kelihatan bingung gitu? Bukannya gejala COVID kan? Jangan sampai amit-amit. Jadi nggak bisa ngomong, Dok. Baik, sahabat sehat bukanlah suatu tujuan, tapi suatu cara hidup ya. Jadi jalani cara hidup sehat karena kekayaan utama Anda adalah kesehatan Anda. Saya Indra Muhtadi. Terima kasih Pak Kujang Suryalaga yang ada di studio Kelight dan saya yang ada di rumah di Cimahi. Sampai ketemu minggu depan, Sabtu depan maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok Indra. Kita akan jumpa kembali di Headly Light minggu depan ya, Dok ya, dengan topik yang lain. Dan terima kasih juga sahabat Kelight yang sudah ikut berpartisipasi pada pagi hari ini. Nah, sahabat Kelight, Dr. Indra adalah seorang health and wellness motivator, juga influencer dan trainer dalam topik-topik pengembangan diri pada berbagai seminar di Indonesia. Sebagai dokter, beliau sangat piawai memberikan konsultasi kesehatan dengan bahasa ringan, membuat masalah medis menjadi lebih mudah untuk kita pahami. Sahabat Kelight, bagi Anda yang ingin ngobrol lebih lanjut dan memiliki buku dari Dr. Indra berjudul Sehat untuk Hebat dan Stres untuk Hebat, silakan hubungi Dr. Indra di email dan media sosial, cari informasinya di indramuhtadi.com. Sekali lagi, indramuhtadi.com. Saya Kujang Suryalaga, tetap akan bersama Anda sampai pukul 12 nanti. Terima kasih Anda telah mengikuti talk show Healthy Light bersama Dr. Indra Muhtadi. Silahkan ikuti terus acara ini hanya di Kelight Beyond Radio.